Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kita dapat berjumpa lagi dalam video kajian hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam kesempatan video ini, saya akan membicarakan kematian. Bagaimana kita ketahui bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah kekal, tapi dibatasi dengan ajal. Dengan ajal, kematian. Dan ketika ajal manusia telah datang, maka tidak akan mampu siapapun menolaknya, memajukannya, ataupun mengundurkannya. Karena itu sudah merupakan kepastian daripada Allah Azza wa Jalla, dan merupakan tanda-tanda kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang akan kita bawa ketika kita telah berada di dalam liang lahat, di dalam kubur? Lalu siapakah orang yang akan setia, yang menemani kita sampai ke liang kubur? Adakah teman setia yang akan menemani kita sampai ke liang kubur? Berkenaan dengan hal ini, mari kita lihat salah satu hadis baginda Rasulullah SAW. Allah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang artinya, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mengiringi, menghantar kepada mayit untuk menuju pemakaman, yakni 3 perkara. Pertama, akan diiringi oleh ahlinya, dihantarkan oleh para ahli, istri, suami, kakak, adik, anak, saudara, kawan-kawan akan mengiringi kita ke pemakaman ketika kita akan dikubur di dalam tanah. Yang kedua, maluhu, harta akan menghantar. Mungkin kita punya mobil dipakai oleh keluarga kita. Kita punya motor dipakai oleh keluarga kita untuk menghantarkan kita ke dalam tanah. Dan yang ketiga, amal kita yang mengiringi kita masuk ke dalam tanah. Fayarji'u, tapi kembali, balik lagi ke rumah, bahkan tidak ikut ke dalam liang lahat. Mana yang kembali? Ahluhu, pertama keluarga, anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, saudara-saudara kita, teman-teman, kerabat, semuanya pulang lagi setelah kita berada di dalam liang kubur.
tidak mau. Mereka tidak mau ikut ke dalam liang kubur. Wa maluhu, begitupun dengan harta kita. Mobil kita, motor kita, aset-aset kita tidak ikut masuk ke dalam liang kubur. Hanya menjadi hak ahli waris. Lalu siapakah yang sangat setia menemani kita sampai ke liang kubur? Wa yabqa amaluh, dan yang tetap, yang mengikuti, yang setia masuk ke dalam liang kubur adalah amal kita. Hasil perbuatan kita. Apapun itu bentuknya. Baik yang buruk ataupun yang baik. Yang baik ataupun yang buruk. Amal selama kita hidup di alam dunia, maka itu akan mengikuti kita sampai ke liang kubur. Seandainya selama hidup kita beramal baik, maka kebahagiaanlah, kebaikan pula yang akan kita rasakan di dalam kubur. Tetapi sebaliknya, ketika selama hidup kita selalu, na'udzubillah, beramal buruk, maka keburukan pula yang akan kita dapatkan di dalam kubur. Kalau begitu sesungguhnya kehidupan setelah meninggal, kehidupan yang kedua itu hanya untuk melanjutkan daripada jejak-jejak kita hidup di alam dunia. Kalau kita berbuat baik, maka kita melanjutkan dengan kebaikan. Kalau kita selalu berbuat buruk, maka mati pun akan melanjutkan keburukan yang pernah kita lakukan. Maka dari itu, hidup ini adalah kesempatan untuk memproduksi kebaikan sebanyak mungkin. Karena tidak ada lagi waktu, hanya sekarang, hanya di sini saja untuk kita memproduksi kebaikan agar kita mendapat kebaikan ketika kita pulang ke alam kubur. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memproduksi kebaikan selama hidup kita, dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menjauhi keburukan selama kita hidup di alam dunia, agar kita mendapat kebahagiaan, kebaikan di alam kubur pula, dan dijauhkan daripada keburukan, siksa di alam kubur. Amin. Mohon maaf atas salah-salah kata dan kebodohan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.